Oke, thank you buat Sekolah Pebisnis sudah mengundang saya. Saya seorang achievement motivator. Saya lebih banyak memberikan motivasi, training, seminar di berbagai perusahaan, dan juga marketing and leadership coach. Nah, itu awalnya dari belasan tahun yang lalu. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, saya banyak berfokus untuk membantu orang-orang menguasai public speaking. Kenapa? Berawal dari berbagi ilmu dan pengalaman saya. Tetapi ternyata Pak Yosef, animonya luar biasa di Indonesia. Ternyata dari berbagai kalangan, baik pejabat, artis, pengusaha, leader-leader dari berbagai perusahaan, sales marketing ternyata merasa butuh untuk kemampuan public speaking itu. Nah, akhirnya setiap bulan kami adakan programnya dulu secara offline. Sudah ada mungkin lebih dari 100 angkatan. Nah, sekarang sejak beralih di online, kita buat sebulan 2 kali. Itu kurang lebih gambaran ya. Mungkin sebagai profil saya, dan juga saya ada share di beberapa unit bisnis lainnya. Ya. Wah, teman-teman, jadi ini mungkin saya rasa sih sebagian besar dari teman-teman yang hadir di Instagram Live ini pastinya sudah pernah lihat ya Coach Haryanto Kandhani gitu ya. Karena sekarang ini lagi banyak juga teman-teman kita yang bahkan ada beberapa dari follower Sekolah Pebisnis juga sempat ikut dari workshopnya Coach Haryanto Kandhani. Tapi banyak yang nggak tahu ternyata mungkin kan kita melihat orang itu kok kalau sudah berhasil gitu ya, udah besar, udah sukses, mereka ini lihatnya pas sudah jadi. Tapi kita coba cari-cari, ternyata Coach Haryanto Kandhani itu berawal dari keadaan yang memang awalnya itu mirip seperti kita juga nih. Banyak dari teman-teman juga yang ada di sini berawal dari keluarga yang mungkin di bawah dari normal biasa saja gitu. Lalu sempat juga Coach Haryanto itu sempat drug addict ya Coach ya. Dan ini yang jarang teman-teman ketahui. Nah, jadi benar-benar datang dari keadaan yang benar-benar terpuruk juga, tapi bisa banget. Kenapa saya ingin kita masuk untuk sharing ke situ juga? Karena saya yakin Coach, seorang yang bisa memotivator orang lain itu pertama kali harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, karena itu saya akhirnya coba untuk menggali dari Coach sendiri. Ternyata Coach sendiri itu awalnya berhasil memotivasi dirinya sendiri ya Coach. Boleh nggak sih Coach di-sharingin dulu kayak gimana? Iya, mungkin kalau saya bisa share, banyak orang melihat keadaan saya saat ini, tetapi saya selalu percaya bahwa setiap orang punya masa lalu yang kadang-kadang penuh dengan kegagalan, penuh dengan mungkin suka duka dan proses yang dilalui. Saya pribadi lahir dari keluarga broken home. Ya, jadi dari kecil itu saya bertumbuh sebagai anak yang minder, pemalu, bahkan sering dibully Pak Yosef ya, karena saya cadel dulunya, nggak bisa bilang R ya. Jadi sering diketawain, jadi saya malas untuk berbicara. Nah, tetapi ketika saya di masa remaja, hidup saya terpuruk. Ya, karena mungkin pergaulan bebas, dan tidak ada arah, tidak ada figur orang tua, khususnya ayah waktu itu yang mendidik, karena kami ditinggalkan oleh ayah. Akhirnya, hidup saya banyak mengalami masa-masa kelam di situ ya. Dan singkat cerita, tahun 98 saya ikut sebuah event atau seminar. Nah, disitulah saya mengalami sebuah pencerahan mental, ya, pencerahan secara spiritual. Akhirnya saya menyadari bahwa hidup ini nggak boleh seperti ini saja. Saya mulai berproses, saya mulai update diri saya belajar, mengasah skill, dan juga menambah wawasan saya, dan akhirnya melalui proses kehidupan lah saya bisa ada di sini. Dan saya juga banyak mengawali karir saya di bidang sales. Makanya akhir-akhir belasan tahun terakhir ini saya banyak melatih orang-orang sales dan marketing karena memang itu background saya. Nah, dan itulah yang menjadi sebuah titik balik tahun 98 yang membuat saya bisa ada seperti saat ini karena sebuah proses yang panjang. Iya. Dan ternyata itu menghasilkan 5 buku bestseller ya Coach, 5 buku bestseller, dan sekarang pun juga terutama dengan topik kita yang sekarang mengakselerasi kesuksesan. Gimana sih caranya teman-teman kita? Saya juga tahu kalau Coach Haryanto Kandhani ini kan juga memiliki sebuah lini usaha di mana grooming sales people, menyiapkan sales people untuk nantinya siap untuk menjual di properti ya. Tapi banyak juga sekarang itu kemarin tuh Coach baru aja mengisi sebuah seminar juga di Property Expo virtual, di mana para sales ini, terutama yang sales offline ini kan mengalami kesulitan cukup besar sekarang waktu lagi prospek dan lain-lain karena keterbatasan ya, terutama masalah safety dan lain-lain. Nah, gimana sih seharusnya kita sebagai seorang salesperson, sebagai seorang sales people ini untuk menghadapi yang keadaan sekarang yang Coach bilang ini the great shifting ya? Iya, jadi memang banyak sekali saya temukan orang-orang sales, mereka mungkin dulu mereka jago secara offline.
secara offline untuk prospek, mencari customer, mencari klien. Nah, mereka lupa bahwa grade shifting ini sudah terjadi. Bukan lagi secara offline, tetapi secara online. Kalau dulu kita kejar-kejar calon prospek, nah sekarang kita harus bisa punya branding yang bagus supaya kita yang dikejar oleh calon prospek. Kenapa? Karena kita harus menjadi orang yang lebih dikenal, lebih dipercaya, lebih disukai di industri kita. Nah, karena begini, dalam dunia sales banyak sekali kompetisi. Ya, banyak orang-orang yang menawarkan produk yang sama. Pertanyaannya, kenapa harus beli dari kita? Oleh karena itu, kita harus bisa stand out of the crowd, keluar dari kerumunan yang ada, kita menjadi top of mind orang ketika mau membeli sebuah produk, ingatnya kita. Nah, oleh karena itu, kita harus menguasai juga bagaimana kita bisa menjual secara online. Bukan cuma produk dan jasa kita, tetapi menjual dulu diri kita dalam arti positif. Orang harus bisa terima kita, orang harus bisa yakin, orang harus bisa percaya sama kita sebelum membeli produk dan jasa kita. Nah, untuk itulah kita perlu mengkomunikasikan apa yang kita punya, apa yang menjadi kompetensi, jasa, atau produk kita. Nah, disitulah berhubungan antara public speaking dan juga bagaimana kita bisa meng-grooming diri kita atau minta bantuan orang untuk kita bisa meyakinkan orang lain. Karena urusan sales, Pak Yosef, ya, adalah urusan meyakinkan orang lain. Nah, kalau kita sendiri nggak yakin dengan diri kita nggak yakin dengan produk kita nggak yakin dengan keadaan saat ini, kita akan susah meyakinkan orang lain. Iya, iya. Nah, ini perbedaan besarnya di antara yang dulu sebelum pandemi sama sudah pandemi ya. Bahkan sekarang kemarin saya baru lihat ada yang namanya digital life skill. Jadi life skill itu artinya kemampuan hidup ya. Dan ternyata pandemi ini ada sebuah statistik yang mengatakan mengakselerasi kehidupan kita 15-20 tahun dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Nggak kebayang ya sekarang bisa ada anak kecil yang sekolahnya dari Zoom gitu. Atau orang tua kita yang ternyata harus pakai teknologi, terus teknologinya itu udah jauh dibandingkan dengan yang sebelum pandemi. Mau apa-apa harus pakai gadget, mau apa-apa harus pakai teknologi. Nah, jadi ternyata itu yang dialami oleh kita, yaitu mengakselerasi pertumbuhan kita itu 15-20 tahun. Dan ternyata ini pun terjadi di dunia ya. Ya, benar sekali. Dan kata akselerasi itu saya senang sekali, Pak Yosef. Kenapa? Akselerasi bicara percepatan. Kenapa bisa terjadi percepatan? Karena dengan era sekarang di grade shifting ini kita bisa mempelajari dengan mudah apa saja ya, resources, sumber daya, pengetahuan, wawasan, hal-hal yang kita ingin ketahui. Saya masih ingat di zaman saya itu kalau mau belajar itu ada namanya buku pintar. Kalau nggak ensiklopedia. Oh, itu tebal banget tuh. Mau tahu negara-negara mana, sungai-sungai terpanjang, terbesar, itu dulu zaman kita. Nah, sekarang anak saya ada yang remaja, ada satu yang kecil, apa-apa mereka dengan mudah tahu, ya. Bahkan anak saya yang kecil suka nonton life hack, ya. Nanti dari TikTok dia tahu tuh cara ngakalin kalau misalnya handphone kena air, ya, atau gimana. Nah, ini yang terjadi, akselerasi anak-anak remaja saat ini bisa terjadi percepatan kesuksesan, makanya banyak kita lihat startup itu dikuasai banyak oleh anak-anak muda. Dan mereka menjadi pendatang baru dan berhasil di bisnis mereka karena mereka mempelajari sesuatu dengan lebih cepat. Ya, informasi banjir di sekeliling kita, tinggal kita mau belajar atau tidak. Nah, ya, contoh aja malam ini IG Live ya, dari YouTube, dari sosial media banyak sekali ilmu. Ya, belum lagi dari microblog ya, dan konten-konten yang ada itu semua sudah ilmu. Dengan kita menyerap, kita bisa terjadi akselerasi. Ya. Nah, justru perubahan itu dari tadinya kan kita informasi itu, kalau saya bilangnya itu dulu kita sebagai pemimpin itu jadi sumber informasi buat anak buah kita. Tapi sekarang kayaknya anak buah kita lebih pintar dari kita gitu. Karena mereka juga udah bisa browsing di YouTube dan lain-lain ya. Jadi kadang-kadang kita lebih ke arah delegasi ke anak buah kita dan kita ngasih batasan-batasan supaya mereka bisa berkreasi. Nah, ternyata ini pun sebetulnya sama ya sebagai seorang salesperson. Dimana sekarang kan customer kita udah jauh lebih pintar, mereka bisa riset macam-macam. Tapi kita sebagai seorang sales harus ada alasan kenapa mereka belinya dengan kita ya. Tadi ini bukan lagi karena teman-teman memegang informasi, bukan lagi karena kita memegang produk knowledge ya. Tapi lebih dari itu. Jadi salah satunya adalah public speaking juga ya, Mas. Iya, jadi memang saya setuju bahwa informasi dengan mudah diakses, termasuk calon pembeli kita, customer, prospek kita. Tetapi ada yang mereka butuhkan dari kita, yaitu service kita. Service
is selling, ya. Selling is serving, serving is selling. Tetapi bukan cuma service saja. Mereka lebih cenderung mau membeli sama orang yang mereka lebih percaya. Mereka anggap expert. Contoh, kita jual properti, atau kita jual asuransi, atau kita jual produk herbal, atau suplemen. Ada banyak orang menjual produk yang serupa. Nah, kenapa harus beli dari kita? Karena mungkin kita lebih sering muncul, kita lebih sering eksis, kita lebih sering mengkomunikasikan, apalagi dengan zaman sosial media sekarang. Nah, muncullah sebuah persepsi bahwa, oh, kayaknya yang sering berkomunikasi ini menyampaikan hal ini kayaknya lebih expert dari yang lain, padahal belum tentu. Bisa jadi ada yang ahli, bagus, tapi dia tidak pernah mengkomunikasikannya. Nah, ini yang menarik sekali, Pak Yosef, ya. Contoh, orang punya makanan enak, dia bisa masak enak, tapi dia tidak bisa branding, tidak bisa memarketingkan, tidak bisa mengkomunikasikannya. Jangan heran dengan orang yang mungkin makanannya biasa-biasa, tapi dengan baik dia mengkomunikasikan, mereview, akhirnya bisa meng-attract, ya, meng-attract datangnya pelanggan. Saya setuju dengan pemikiran filosofi dari Pak Yosef. Saya pernah baca bahwa sukses itu ditarik, benar, ya, bukan cuma dikejar, ditarik. Ditariknya kenapa? Karena mereka melihat kita sebagai salah seorang yang layak untuk mereka mengeluarkan uang membeli produk atau jasa kita, karena kita terpercaya. Nah, itulah yang perlu kita komunikasikan, dan itu butuh kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Jangan sampai begini, Pak Yosef, pelanggan jangan sampai bilang gini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Nah, karena banyak orang kadang-kadang dia menyampaikan sesuatu saja nggak meyakinkan. Nah, bagaimana orang bisa percaya? Makanya ada istilah, kalau kita mau diperhitungkan, kita harus bisa mempengaruhi. Nah, bagaimana kita mempengaruhi? Dengan cara kita berkomunikasi. Nah, public speaking salah satunya. Berkomunikasi dengan jumlah banyak orang sekaligus. Bisa secara online seperti hari ini, ya, bisa lewat mungkin event, seminar, talk show, atau presentasi bisnis. Itu sangat dibutuhkan. Termasuk juga bahkan kalau kita mau jadi politikus yang dipilih. Nah, kita harus bisa kampanye. Itu menentukan sekali siapa yang coblos atau tidak kitanya. Oke. Bahkan sekarang kalau misalnya kayak sales properti, saya lihat, saya bukan dari properti, tapi mungkin saya melihat beberapa itu yang sudah mulai closingnya itu di webinar, ya. Mereka diundang masuk ke webinar, lalu presentation di sana. Dan itu membutuhkan skill public speaking yang berbeda, ya, dengan sebelumnya, ya. Yes, benar sekali. Jadi saya suka katakan bicara di offline dengan online itu sangat berbeda, ya. Contoh, kalau di offline, ya, kita berhadapan dengan orang, tantangannya beda. Ketakutannya lebih besar, nervous, grogi, ya. Tetapi ketika kita shifting kepada online, misalnya bicara di Zoom, atau mungkin IG Live, atau mungkin di shooting, ya, kita harus bisa memadukan antara komunikasi dengan orang-orang yang kita tidak lihat, ya, kita cuma lihat satu titik kamera, dan bagaimana kita bisa engage, ya, kita bisa terjadi sebuah kedekatan. Nah, bagaimana eye contact-nya? Bahkan seringkali saya lihat di Zoom, ya, kalau kita adakan Zoom, orang berbicara, dia melihat kepada lawan bicaranya. Contoh nih, Pak Yosef, ya, saya melihat ke lawan bicara saya. Nah, apa yang terjadi? Mata saya nggak bagus. Ya, kalau saya lihat ke Pak Yosef, mata saya jadinya nggak eye contact. Harusnya kita melihat titik ini. Nah, kita melihat nih, halo semuanya. Nah, itu yang membuat kita bisa eye contact. Itu contoh sederhana. Banyak orang melakukan kesalahan di situ. Ketika berbicara di depan kamera, atau IG Live, atau Zoom, dia melihat orangnya. Memang lebih nyaman. Tetapi orang yang melihat kita, mata kita justru mungkin tidak eye contact. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ternyata itu pun dialami, saya nggak tahu deh, mungkin Coach Haryanto sendiri mengalami waktu dari event-event yang offline itu, terus tiba-tiba ada pandemi, itu kan semuanya berganti ke online, ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah jauh dibandingkan dulu waktu bulan Maret, karena kan setiap trainingnya Coach juga intinya bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan gitu, tapi rame banget gitu. Dan itu ternyata struggle yang besar, ya Coach. Itu seperti apa dulu kejadiannya waktu pertama kali? Aduh, udah nggak bisa running nih. Tapi saya harus memotivasi diri saya sendiri, harus menemukan cara supaya bisa ke online, dan harus terbiasa. Dan ini saya rasa dialami oleh teman-teman yang saat ini menonton juga. Oke. Nah, jadi ceritanya seperti ini, Pak Yosef, ya. Kami itu secara rutin mengadakan pelatihan itu di hotel, ya, di hotel berbintang. 1 tahun itu kami bisa booking sampai 90 hari. 1 bulan bisa 3 sampai 6 hari. Itu acara kami. Belum lagi dengan acara-acara perusahaan-perusahaan yang mengundang, ya, klien-klien. Nah, ketika di bulan Maret shifting begini, wah, saya kaget juga.
Banyak proyek-proyek yang dibatalkan, program-program kami semua kami batalkan karena saya percaya di tengah-tengah pandemi dan lockdown atau PSBB nggak ada orang berani berkumpul. Nah, saya butuh 3 minggu untuk menyesuaikan diri. Ya, saya dengan tim, kita apa yang harus kita buat. Nah, dan saya awalnya jujur pesimis, Pak Yosef, karena saya berpikir orang lagi krisis, orang lagi susah. Mana ada sih berpikir untuk pengembangan diri? Nah, itu pikiran saya dulu. Jadi kami nggak berani buka kelas. Nah, iseng-iseng di April, kami buka satu kelas public speaking kami. Wah, kami kaget. Ternyata responnya bagus. Kami buka lagi. Dan kalau boleh saya sampaikan, Pak Yosef, mungkin sejak 7 bulan ini, kelas kami itu sudah mencapai puluhan ribu peserta. Ya, dan saya kaget. Dan itu hal yang jauh bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Nah, kenapa saya melihat sebuah optimisme dan saya akan share pada orang sales di sini? Karena waktu kami buat online, kami buat harganya lebih murah. Kalau dulu bisa 3,5 juta per orang, ya ada yang 10 juta per orang, paling murah 2 juta. Nah, kami sejak buat online, kami buat harganya rata-rata di bawah 1 juta, ya. Ada yang di bawah 500.000. Ternyata kuantitinya jadi banyak sekali. Kalau dulu mungkin ikut puluhan orang, sekarang bisa ikut 200-an orang, ya, bahkan sampai ribuan orang. Nah, artinya apa? Saya melihat dan saya kaget yang hadir itu dari berbagai kota dan berbagai negara. Tapi kalau dari negara lain masih orang Indonesia ya. Misalnya dari Malaysia, ada yang dari Jerman, dari New Zealand, orang Indonesia yang mungkin domisili. Nah, disinilah saya melihat optimisme bahwa dengan shifting yang terjadi, kita menjadi jangkauan lebih luas. Orang-orang yang mungkin di Ponorogo, di Klaten, di Papua, kalau mau datang ke Jakarta belajar mungkin mahal biayanya. Belum tiketnya, belum hotelnya. Sekarang dengan online, ilmunya sama, mereka bisa belajar. Nah, sama halnya dengan dunia sales. Ya, teman-teman pebisnis, produk kita yang mungkin jangkauannya mungkin cuma di kota kita, harusnya bisa menjangkau jauh pangsa pasar lebih luas dengan era great shifting ini, atau dari konvensional kepada digital. Nah, itu yang membuat saya melihat ada sisi baiknya krisis ini. Membuat pintu-pintu baru terbuka, peluang-peluang baru, asal kita bisa berkreasi. Iya, ini saya mengalami juga dalam skop yang mungkin lebih kecil dari Coach Haryanto, karena saya kan mengajar lokal marketing juga, Coach. Jadi mengajar klinik, lalu teman-teman yang punya gerai offline, teman-teman yang punya bengkel, teman-teman yang punya usaha di offline, itu gimana cara masuk ke online. Nah, biasanya workshop saya juga cuma di Jabodetabek. Tapi sekarang itu memang seperti yang tadi Coach Haryanto sharingkan juga, kita bisa bukan hanya kota-kota besar aja yang bisa menerima luxury ilmu yang kita miliki. Bukan hanya di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, tapi benar-benar sekarang ini bisa dari Sabang sampai Merauke itu bisa mendapatkan ilmu yang sama yang Coach Haryanto miliki ya. Dan itu saya rasa bisa mengaksesasi bukan hanya workshop kita aja ya, tapi orang satu Indonesia itu bisa mendapatkan ibaratnya benar-benar strategi yang sama, yang tadinya mungkin hanya dikit mereka yang bisa datang ke hotel aja. Mereka yang bisa bayar pesawat dulu, bayar hotel buat nginep, lalu bayar tiket lagi gitu ya. Sekarang mereka bisa punya akses dengan harga yang lebih murah juga. Dari itu efeknya bagus orang Indonesia. Dan banyak orang sekarang ternyata mereka haus akan ilmu, karena mereka tahu bahwa persaingan semakin ketat. Kalau kita tidak mengasah skill, ya tidak mengasah kemampuan, itu akan ketinggalan jauh. Makanya saya senang sekali Pak Yosef juga buat sekolah pebisnis ya. Orang-orang bisa mengakses dengan banyak materi-materi ya, sumber daya atau mungkin pembahasan-pembahasan yang memperlengkapi orang-orang yang mungkin mau start berbisnis ataupun sudah berbisnis ya. Saya lihat juga Pak Yosef juga sangat memberikan konten-konten yang sangat menarik ya di bidangnya, tentunya menarik sekali, dan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan banyak orang. Coach, kalau boleh tahu, biasanya kan kita ada yang disebut dengan penjualan sales itu, kita masuknya ke online, lalu ada yang high ticket, seperti properti, harganya cukup tinggi. Biasanya kalau di online, memang rata-rata kita jualnya lebih murah, seperti kayak workshop, kita pun beradaptasi dengan online. Tapi ada beberapa orang yang memang dia kriterianya high ticket, seperti properti, tapi harus mulai closing dari online. Nah, sebetulnya mereka-mereka ini, sales people ini, bagaimana caranya supaya mereka terbiasa, nggak hanya, katakanlah sekarang kan yang banyak kita lihat di luar sana adalah persona branding. Tapi kalau bisnis itu butuhnya nggak hanya branding, tapi branding, marketing, selling. Dimana Coach juga seorang pakar selling. Nah, gimana caranya seorang sales property ini bisa menerapkan selling, tapi dari dunia online, Coach? Kalau menurut Coach, gimana caranya? Ya, untuk beberapa produk, memang
eksekusinya tetap harus secara offline. Contoh properti, nggak mungkin kita kirim propertinya lewat Tiki, JNE, GNT. Tetapi kita menggunakan sarana digital untuk branding dan memarketingkan. Tetapi proses sellingnya ini harus tetap terjadi. Ketika apa? Kita melihat calon pembeli, melihat misalnya listingan atau iklan kita, atau mungkin tayangan produk properti yang kita mau jual. Nah, setelah itu, tetap mereka akan melakukan seringkali namanya negosiasi. Nah, disitulah tidak cukup cuma branding, tidak cukup cuma marketing, tetapi kita harus bisa punya kemampuan selling. Contoh, handling objection. Ketika orang bilang, mahal ya produk kamu ini, barang kamu, kita mungkin bisa gali lagi, mahal dibanding apa, ya kan? Atau mungkin dia bilang, ada diskon nggak? Kita bisa balikin, misalnya, rencana ambil tipe yang mana. Nah, jadi itu saya setuju sekali Pak Yosef ya. Kalau menurut saya, branding dan marketing adalah kemampuan kita meng-attract, tapi setelah dia datang, selling itu adalah kemampuan kita meyakinkan sampai terjadi closing. Jadi memang 3 jurus itu, marketing, selling, branding itu tidak bisa dilepaskan. Ada orang jago selling, masalahnya tidak ada yang nanya sama dia, tidak ada yang nyari, karena orang nggak mau ketemu sekarang, takut virus, ya kan? Takut virus. Nah, tapi ketika dia punya branding yang bagus, marketing yang bagus, orang yang nyari barangnya, nyari produknya. Nah, dia harus bisa selling. Ada lagi orang jago mempromosikan sesuatu, tapi ketika sudah mau terjadi closing, gagal. Karena apa? Dia tidak mampu menghandle keberatan-keberatan atau objection yang terjadi daripada calon pembeli atau calon prospek itu. Nah, ini kemampuan-kemampuan yang harus dipadukan. Oke, wah. Saya jadi ingat Coach, akan waktu itu sempat Coach menulis sebuah buku yang Public Speaking for Success itu ya Coach, dan di sana di-mention kita public speaking itu ada tujuannya, ada goals-nya ya. Jadi nggak sekedar sharing, tapi betul-betul ada goals-nya mau kemana. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang salesperson, mungkin kita di awal personal branding untuk sharing, tapi selalu kita arahkan untuk bisa diarahkan ke closing gitu ya Coach ya. Itu biasanya seperti apa flow-nya gitu? Oke, jadi biasa saya katakan edukasi dulu, baru kita berharap ada promosi. Dari promosi, kita bisa masuk kepada closing. Atau interaksi dulu, baru berharap ada transaksi. Nah, ada banyak tujuan di dalam public speaking. Kalau konteksnya sales, berarti ada 2 aspek yang kita harus yakinkan. Pertama, kalau tujuannya untuk meyakinkan, nah berarti kita harus menyertakan bukti, referensi, atau mungkin data yang membuat orang itu dari tidak yakin menjadi yakin. Karena saya percaya dalam hal selling itu building trust. Bagaimana terjadi trust. Nah, tetapi kalau kita bicara untuk membuat mereka pindah pilihan, misalnya dia sudah punya pilihan produk A, ya, kita tawarkan produk B. Nah, bagaimana caranya untuk orang mau beralih dari A ke B? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi lebih sulit tentunya. Misalnya dia bilang, oh saya udah punya produk A. Nah, jangan pernah sekali-kali menjelek-jelekan produk dia. Tidak ada orang senang dijelekkan produknya atau pilihannya. Malah kita bisa memuji kalau perlu ya. Misalnya, oh ya benar Pak, bagus sekali produk A itu juga terkenal. Hanya produk B ini kelebihannya apa? Nah, jadi kita bisa angkat kelebihannya tanpa dia sadari itu menjatuhkan produk A. Misalnya ya, produk A, misalnya produk susu, kita tahu kelemahannya bikin alergi. Nah, kalau orang bilang, oh saya udah pakai produk A. Nah, waktu kita tawarkan produk B, kita jangan bilang, oh itu bikin alergi Pak, itu jelek Pak. Jangan. Nah, itu orang nggak ada yang senang dijelek-jelekan keputusan dan pilihannya. Kita bisa bilang gini, oh itu bagus Pak, itu memang sudah terkenal dari dulu. Hanya kalau produk B kami, ini tidak mengandung bahan tertentu yang bikin alergi. Nah, kita angkat produk B, sebenarnya tanpa dia sadar, dia jadi berpikir, ya bagus juga ya, saya punya produk ini kayaknya alergi nih. Nah, bisa jadi dia mau mencobanya. Nah, jadi banyak cara untuk kita menggunakan kemampuan public speaking kita untuk influence orang. Nah, kalau kembali lagi Coach tadi ke public speaking, ini interesting banget, karena saya waktu itu dengar sebuah cerita, kita bisa aja punya konten yang bagus, punya barang jualan yang bagus, tapi layaknya kita punya stick gitu ya, stick makanan stick, kita udah order stick, sticknya enak banget, mungkin premium stick dari USB gitu ya, tapi begitu kita mau serving sticknya,
itu yang dilihat bukan hanya sticknya enak apa enggak, tapi siapa yang membawakan sticknya, lalu gimana cara serving sticknya. Stick yang diserving menggunakan piring yang bagus, piring yang masih hangat gitu, itu berbeda dengan stick yang diserving cuma dengan piring plastik gitu ya. Dan ternyata public speaking ini pun itu kombinasi dari ketiga-tiganya itu ya Coach. Jadi bukan hanya dilihat kontennya, tapi juga speakernya seperti apa, lalu juga gimana cara membawakannya. Dan itu sebenarnya semua adalah public speaking ya. Atau seperti apa Coach caranya supaya kita bisa meningkatkan ketiga elemen ini di dalam diri kita? Oke, jadi memang di dalam sebuah public speaking itu konten bukan yang utama saja, ya. Konten itu sama seperti saya ibaratkan lagu misalnya, atau tadi misalnya serving makanan. Tergantung lagi siapa yang menyanyikan lagu itu, siapa yang serve itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Makanya jangan heran, lagu yang sama dinyanyikan dengan penyanyi berbeda, bayarannya bisa beda, dampaknya bisa beda, ya. Makanan yang sama disajikan dengan cara yang berbeda, chef yang berbeda, itu bisa menjadi sangat atraktif atau tidak. Makanya saya katakan pembicara yang baik harus bisa grab audience, harus bisa menarik perhatian orang, dan itu ada banyak jurusnya, banyak tekniknya ya, dari kita opening, mempersiapkan konten sampai teknik closingnya. Saya kasih contoh misalnya, mungkin dengan contoh lebih menarik mungkin Pak Yosef ya. Misalnya saya pembicara kesehatan ya, akan beda kalau saya cuma berbicara seperti ini. Selamat malam, hari ini saya akan membahas 3 cara hidup sehat. Yang pertama, itu udah boring ya. Nah, kenapa kita nggak pakai opening yang menarik? Misalnya, halo semuanya, tahukah Anda kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Data menunjukkan dari 260 juta orang di Indonesia, ternyata ada 20% orang tidak sadar bahwa penyakit kritis itu bisa terjadi kapan saja. Nah, siapa yang mau hidup sehat hari ini? Bisa angkat tangan? Wow, yang mau hidup sehat boleh katakan di kolom chat, saya mau. Nah, hari ini saya akan membahas 3 cara untuk kita bisa hidup sehat. Nah, apa yang saya lakukan tadi Pak Yosef? Saya menggunakan teknik data, quotes, dan juga saya menggunakan audience participation. Supaya apa? Materi yang sama tentang kesehatan, kita packaging dengan pembukaan yang menarik, itu akan menarik perhatian orang. Nah, banyak orang openingnya aja sudah membosankan. Misalnya, dia mau presentasi bisnis. Bapak, Ibu, hari ini saya mau menawarkan sebuah peluang bisnis yang mungkin bermanfaat buat Anda. Vokalnya aja udah datar. Nah, kalau saya kasih grafik itu, kalau di rumah sakit itu, kalau udah datar begini, tanda-tanda kematian ya. Kalau di dalam public speaking itu, tanda-tanda audiens sudah mau tidur gitu ya. Harus ada dinamikanya. Nah, banyak teknik-teknik opening. Kita bisa juga pakai yang namanya visual impact. Ya, visual impact saya suka pakai alat bantu contoh misalnya. Atau mungkin teknik story. Kita bisa buka dengan sebuah cerita. Misalnya, kita mau menawarkan misalnya produk digital. Bapak Ibu, tahukah Anda ada seorang ibu 3 bulan lalu, dia datang di acara kami. Dia merasa dia gaptek. Dia merasa saya nggak mungkin bisa menjalankan sebuah bisnis, apalagi dengan bentuk digital. Tapi ketika dia menggunakan aplikasi kami, ibu itu sekarang sudah menghasilkan 60 juta per bulan. Ilmu digital adalah milik saya, ilmu digital adalah milik Anda, ilmu digital adalah milik semua orang yang mau mempelajarinya. Hari ini saya Haryanto Kadani akan menyampaikan sebuah presentasi peluang bisnis digital. Nah, itu contoh opening. Kita membuat opening itu menjadi sesuatu yang atraktif sehingga orang mau mendengarkan kontennya. Nah, itu kurang lebih sedikit gambaran Pak Yosef ya, supaya orang jadi tertarik dulu. Kalau orang sudah tidak tertarik, maka penawaran kita, konten kita sudah menjadi hal yang sangat sangat boring untuk mereka mau dengarkan lebih lanjut lagi. Jadi kalau kita masuk ke public speaking di online, kita buat personal branding. Itu cara untuk kita meningkatkan tadi ya kredibilitas kita di mata orang yang nanti akan kita ajak untuk masuk ke dalam webinar kita. Nah, di dalam webinar pun dibuka dengan cara yang seperti itu ya. Jadi mendapatkan attention dari orang. Kadang-kadang kita lupa, kita berpikir kayaknya konten saya udah bagus deh. Tapi kok begitu kita bawakan, efeknya bisa berbeda dengan teman kita yang lainnya. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi di luar ini kan konten banyak sekali ya. Jadi bukan jadi satu pembeda kalau kita punya konten. Tapi ternyata yang jadi berbeda adalah cara deliver dan personal branding kita ya. Kita membangun kredibilitas kita dalamnya seperti apa ya. Iya.
Jadi memang buat kita membangun branding kita, memang kita perlu sering mengedukasi market, ya, memberikan mereka gambaran. Jadi jangan langsung jualan, tetapi kita bisa, misalnya kita punya produk kesehatan, kita banyak mengedukasi tentang nutrisi, tentang kesehatan, tentang pentingnya zat-zat yang dibutuhkan. Padahal itu adalah produk yang nantinya kita tawarkan. Tetapi orang akan melihat kita kredibel. Kenapa? Karena kita yang bisa mengkomunikasikan, kita yang bisa ngajarin, kita bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan review dan tutorial. Nah, orang zaman sekarang nih, Pak Yosef, kita lihat mau beli apa-apa, cari reviewnya dulu. Ya, cari perbandingannya dulu. Siapa yang bisa mereview, siapa yang bisa menjelaskan, siapa yang bisa memberikan manfaat. Kita menganggap orang itu kredibel. Apakah benar dia kredibel? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memang benar-benar kredibel, tapi dia tidak pernah tampil, tidak pernah mengkomunikasikan, orang tidak tahu. Nah, itu membuat dia kurang dipercaya, kurang dikenal. Padahal justru dia punya kemampuan, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik. Nah, jadi itulah memang uniknya ya, di dalam dunia saat ini. Siapa yang bisa membangun persepsi yang positif dan juga dengan kualitas yang mendukung, itu akan jauh lebih mudah melakukan sebuah penawaran dan closing. Ya. Oke, Coach. Jadi tadi setelah dibuka sesinya dengan opening yang atraktif, opening yang menarik buat orang untuk mendengarkan. Lalu mungkin kedua adalah mengenai story, Coach. Karena saya sempat ingat juga ada sebuah buku yang bestseller yang saya yakin semua teman-teman tahu, namanya Rich Dad Poor Dad ya. Itu unik banget karena ternyata Rich Dad Poor Dad ini terjual 30 million copies. Jadi 30 million copies ke 40 languages dan ke 40 negara. Tapi kalau kita lihat isinya itu bukan technical finansial ya, tapi story semuanya. Dari awal sampai akhir itu story semuanya. Jadi cerita Rich Dad kayak gimana, Poor Dad kayak gimana, dan betul-betul tidak teknis sama sekali. Nah, di situ maksudnya saya ingin cerita, ternyata yang namanya story itu sepowerful itu ya, bisa membuat sebuah buku yang kelihatannya ini biasa saja, isinya pun kita mungkin sudah tahu ya, ternyata ada yang namanya kuadrannya di Rich Dad itu kan bagaimana cara finansialnya itu sebetulnya sudah ada dari dulu, tapi dikemas jadi sebuah story. Dan faktanya memang saya lihat tadi jumlah sales copy-nya itu kalau digabungkan semua buku finansial masih penjualan dari Rich Dad itu jauh lebih tinggi. Jadi artinya story itu betul-betul powerful. Nah, pertanyaan saya gimana caranya memasukkan story ke dalam presentation kita, ke dalam sales pitching kita dan lain-lain supaya jadi diterima dengan baik. Karena banyak orang yang kalau kita lemparnya fakta, lempar data dan lain-lain mungkin akan berbeda diterimanya dibandingkan dengan melempar story ya. Nah, gimana caranya creating story-nya? Oke, nah saya coba kasih gambaran ya, bahwa benar sekali, dengan storytelling, kita bisa masuk kepada story selling, ya. Menggunakan sebuah cerita, itu membuat menyentuh lebih di sisi emosi, ya, bukan hanya logika. Kalau kita bicara fakta dan data, itu menyentuh logika. Sedangkan seringkali orang mengambil keputusan berdasarkan emotional selling point. Nah, saya kasih contoh. Benar sekali. Apa yang Rich Dad Poor Dad buat, dia membungkus dengan sebuah kisah ayah yang miskin dan ayah yang kaya. Ini sebenarnya sebuah ilustrasi ya. Nah, ini juga kalau kita lihat, Pak Yosef ya, dari zaman Nabi, ya, dari zaman pemuka agama, maupun baik Al-Quran, Alkitab, Tripitaka ya, kebanyakan filsuf dan semua tokoh-tokoh agama, Nabi, itu pasti kebanyakan menggunakan namanya perumpamaan atau parabel atau mungkin story atau mungkin analogi, ilustrasi. Nah, begitu pula ketika kita mau menjual sesuatu, kalau kita bisa bungkus dengan story, itu akan jauh lebih efektif. Saya kasih contoh dulu begini. Contoh, kita pesan sebuah makanan, gado-gado, biasa. Misalnya, gado-gado ABC, misalnya, biasa. Tapi coba kalau kita kasih story, ya, di situ di menunya, gado-gado ABC, ya, kacangnya terbuat dari peternakan ini misalnya, atau perkebunan ini, ya, terus kecapnya diolah selama 30 hari misalnya, atau mungkin dibikin story ya, misalnya daun-daunnya ini dari tanaman hidroponik yang ada di puncak dengan ketinggian berapa gitu ya. Ketika diceritakan, itu membuat makanan itu menjadi rasanya apa? Dijual lebih mahal pun juga orang rela gitu ya. Nah, inilah yang kita lihat. Perusahaan-perusahaan yang punya barang branded, mereka bisa menjual dengan mahal,
Karena apa? Dikasih sebuah cerita di balik itu. Misalnya dibuat hanya dengan sentuhan tangan, ya. Nah, contoh ada sebuah sepeda, ya, ada ceritanya. Diceritakan bagaimana cuma ada 10 mekaniknya yang memproduksi ini, dalam sebulan cuma bisa diproduksi berapa. Wah, itu jadi mahal. Nah, bagaimana dengan teman-teman misalnya insurance? Kalau kita cuma nawarin, Pak Yosef, mau masuk nggak asuransi saya? Biasa. Tapi kita bisa bangun dengan cerita. Kita cerita bagaimana orang-orang yang kita kenal kena COVID dan biayanya sampai 200 juta. Kita bisa cerita juga bagaimana ada artis yang suaminya meninggal mendadak dan tidak punya cover insurance. Kita bisa cerita misalnya ada orang-orang yang mungkin anaknya leukemia sampai dia harus jual apartemennya. Dan dia kewalahan banget. Dan dia baru sadar betapa pentingnya asuransi. Dengan sebuah cerita, kita menyentuh hati orang. Orang jadi mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Dan saya rasa apapun produknya, apapun jasanya, kita bisa ceritakan, ya. Nah, itu memang susah saya ceritakan dalam waktu singkat, karena itu ada tekniknya, ya. Ada tekniknya, tetapi saya kasih gambaran saja bahwa coba cari sesuatu cerita yang bisa menyentuh emosi daripada calon prospek Anda dengan dua aspek. Apakah cerita itu menyentuh pain, rasa penderitaan mereka, atau pleasure, sebuah kesenangan kalau mereka mendapatkan hal itu. Karena manusia digerakkan oleh dua, pain and pleasure, penderitaan dan kesenangan. Nah, jadi waktu kita menawarkan itu, apa kenikmatan yang mereka bisa dapatkan dan apa penderitaan kalau mereka tidak membeli produk itu. Nah, itu dihubungkan di situ. Contoh, kalau saya mau jual public speaking, saya bisa jual dari sisi apa? Betapa bayangkan kalau kita presentasi dan kita dipermalukan. Akhirnya tender yang harusnya kita menangkan gagal. Bayangkan kalau kita sidang akhir skripsi dan akhirnya nggak lulus karena dosennya merasa presentasi kita nggak jelas. Bisa bayangkan nggak kalau kita diminta sama bos kita untuk presentasi dan presentasi kita belepotan dan akhirnya teman kita yang meningkat karirnya. Coba bayangkan. Kita tentu nggak ingin itu terjadi. Makanya kita butuh belajar public speaking sehingga karir kita cepat naik, kita bisa membawa pengaruh. Itu contoh saya menghubungkan dengan apa? Dampak positifnya dan negatifnya. Nah, ujung-ujungnya kita bisa menawarkan sesuatu. Ya, karena memang cerita ini saya lihat buat teman-teman yang kita kadang-kadang jualannya itu sama dengan teman-teman kita yang sebelah kita, sales agent yang sebelah kita. Kita menjelaskan dengan cara yang sama juga, dapat brosurnya yang sama juga, dapat katalognya yang sama juga gitu ya. Kalau asuransi berarti dari tempat asuransinya, kalau properti dari tempat propertinya, kalau otomotif dari tempat otomotifnya. Tapi ternyata yang bisa membedakan adalah cerita dari diri kita, dari sekitar kita yang dikemas saat kita lagi cerita mengenai asuransi itu ya. Itu jadi membedakan kita dengan yang lainnya. Kalau ibaratnya coach tadi bilang adalah lagunya bisa sama sih, tapi siapa yang membawakan bisa jadi berbeda gitu. Yang cover orangnya beda, udah jadi beda lagunya ya. Iya, benar. Makanya kita lihat, orang bisa nyanyi di kafe banyak. Menyanyi kafe yang lagunya sama dengan penyanyinya. Bahkan lebih bagus mungkin dia bisa nyanyi dengan kemampuannya. Tapi sekali lagi, ketika artis yang nyanyikan, penyanyi ternama nyanyikan, apa aja dinyanyikan, fals pun mungkin orang tepuk tangan buat dia. Karena orang sudah begitu percaya. Ya, jadi itulah herannya kadang-kadang ya, Pak Yosef ya, saya lihat ada orang-orang yang mungkin kontennya biasa. Tapi karena figurnya sudah begitu kuat, apapun yang disampaikan, orang begitu terpukau. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin jauh lebih punya wawasan, tapi dia belum terpercaya, dia sampaikan, itu kurang dampaknya. Jadi memang itu dua hal yang penting, konten dan juga bagaimana kita connect sama orang. Kontennya, connect, dan konteks. Ini yang tadi saya lupa katakan. Konten adalah isinya, konteks adalah packagingnya. Kita kayak makan nasi. Kenapa kita nggak bosan makan nasi putih? Karena kita bisa kasih bumbu. Nasi liwet, nasi langi, nasi kuning, nasi kucing, nasi bakar. Sama. Saya selalu katakan begini, materinya bisa sama. Materi kesehatan, materi keuangan, konten tentang misalnya digital, konten tentang kedokteran, konten tentang asuransi. Tapi kalau kita bisa packaging, pakai konteks yang mendukung, materi yang membosankan bisa diterima dengan sangat menarik. Ya, saya kasih contoh anak saya, Pak Yosef ya, dulu waktu kecil malas makan nasi misalnya. Wah, ibunya suruh makan nasi nggak mau. Nah, begitu nasinya saya bikin bola-bola, saya bilang gini, ayo kita main bola, yuk buka mulutnya, gol, buka mulutnya, gol. Makan, up, setiap kali gol makan satu. Berarti apa? Nasinya sama nggak? Sama. Tapi caranya membuat orang diterima. Sama halnya waktu saya ngomong sama anak-anak sekolah SMP.
kurang lebih 600 orang di Bekasi. Itu waktu saya masuk ruangan, itu berisik sekali. Sampai kepala sekolah, orang-orang pendidikan, sampai adik-adik tolong fokus, kepala sekolah lagi ngomong, gak ada yang mau hiraukan. Bukan mereka nakal Pak Yosef, tapi mereka tuh ngobrol berdua-berdua, akhirnya 600 orang, begitu berisik. Tapi begitu saya tampil, langsung semuanya diam dan terpukau. Dan sampai saya bisa bawa kepada sebuah perenungan dan sampai mereka menangis. Kenapa? Oh, saya melihat gini, cara kita menyajikan itu sangat penting. Mereka mau perhatian atau tidak. Ya, sama. Anak mau makan atau tidak tergantung caranya. Termasuk customer. Dia mau beli atau tidak tergantung bagaimana cara kita menawarkan, cara kita menyajikannya. Jadi sangat penting. Bukan cuma isinya, tetapi caranya atau konteksnya. Oke, Coach kalau boleh tahu dari Coach Herianto sendiri, kita kan ada orangnya kadang-kadang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Apakah kalau kita mau masuk ke public speaking atau kita berbicara di depan umum itu ada karakteristik yang berbeda nggak sih? Beberapa karakter berbeda dari seorang public speaker misalnya gitu, yang bisa kita cocokkan dengan diri kita misalnya. Ada nggak sih? Yes. Itu? Benar. Jadi ketika kita berbicara di depan panggung, di depan umum ataupun online, sangat dipengaruhi oleh kepribadian kita. Orang yang ekstrovert itu cenderung lebih percaya diri, lebih semangat, lebih berapi-api daripada orang introvert. Itu contoh sederhana dulu, ya. Introvert lebih kalem, lebih tenang. Nah, tetapi kembali lagi jangan dibatasi oleh kepribadian kita. Semua bisa dikembangkan. Kalau boleh saya beritahu, saya ini orang introvert. Orang yang kenal saya dulu, saya itu pendiam sekali. Pendiam, kuper, kutu buku. Benar. Sekarang orang lihat saya menyala-nyala. Begitu berapi-api, padahal aslinya nggak seperti ini. Saya lebih banyak diam. Tapi karena saya sudah tahu mengembangkan diri, akhirnya saya bisa melatih diri saya dengan berbagai macam bentuk. Nah, itulah public speaking. Saya suka katakan begini, public speaking itu adalah ilmu yang bisa diasah, dikembangkan, ditingkatkan, seperti layaknya kita belajar musik. Orang yang nggak bisa main musik, kalau mau berlatih jadi bisa main musik, itu skill. Orang yang nggak bisa berenang, mau belajar berenang, bisa. Tapi harus praktek. Makanya public speaking itu kalau boleh saya jujur, tidak efektif dengan hanya baca buku. Tidak efektif dengan belajar teori. Harus praktek. Contoh kita belajar musik. Kalau nggak pernah praktek, nggak bisa. Kita belajar berenang 3 tahun, nggak pernah nyemplung di kolam, nggak bisa. Nah, karena praktek, kemampuan saya meningkat. Boleh saya demokan sedikit ya, bagaimana public speaking itu bisa bermanfaat. Saya pernah terpikir begini Pak Yosef, ya. Seandainya nih, saya nggak ada kerjaan ya, orang kalau kuasai public speaking, bisa menghasilkan apa aja. Contoh ya, misalnya saya pikir, wah, orang bisa jadi tour guide. Ya, saya nggak pernah jadi tour guide, ya. Tapi saya lihat, wah gampang. Misalnya ya, ini contoh jadi tour guide dulu kita demo. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lihat di sisi kiri, itu adalah peninggalan Belanda dari abad 18. Saya akan kasih kesempatan buat para peserta di rombongan bus ini. Kita akan foto-foto selama 5 menit. Dan jangan lupa ada air suci di situ yang Anda bisa minum dan juga Anda bisa bawa pulang. Nah, itu jadi apa? Tour guide. Kadang-kadang saya lihat reporter bola. Ya, saya nggak pernah jadi reporter bola. Tapi kalau saya bisa public speaking, saya juga bisa. Nah, oke, selamat datang di Gelora Bung Karno. Sudah hadir di depan kita Persija dan Persib. Wow, kita melihat bola dilempar ke tengah-tengah lapangan, ditangkap oleh kapten kesebelasan Persija, bola dikocek ke nomor 5, nomor 5 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 1, gol, 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 gol. Itulah pertandingan bola, kawan-kawan. Nah, itu kalau jadi reporter bola. Kalau jadi MC perkawinan juga bisa. Nah, misalnya, Bapak Ibu para hadirin, kedua mempelai yang berbahagia ini sedang memotong kue dari bawah. Itu adalah tanda membangun pondasi pernikahan mereka bersama Yang Maha Kuasa. Dan semoga malam berbahagia ini menjadi malam yang indah buat kita para hadirin semua. Padahal saya nggak pernah jadi MC pernikahan. Nah, artinya apa? Saya bisa kondisikan mau dalam bentuk apa. Jadi penyiar radio, jadi presenter, jadi stand up comedy. Satu sebenarnya modalnya public speaking. Public speaking. Sama, kalau orang bisa nyanyi dan dia latih, dia bisa nyanyi dangdut, bisa nge-rap, bisa mungkin pop, tapi nanti dia temukan dirinya sendiri lebih suka di mana. Nah, itu yang saya kasih contoh saja tadi Pak Yosef, walaupun saya tidak terpikir jadi reporter bola, tidak berpikir jadi MC, tidak berpikir jadi penyiar radio, tapi kemampuan itu kita punyai. Dan kenapa kemampuan public speaking penting? Karena bisa mempengaruhi penjualan kita.
kalau penjualan Anda meningkat, itu karena kemampuan Anda mempresentasikan sesuatu. Ya. Karena saya juga berpikir kayak tadi, kalau orang bernyanyi, mereka kan ada fase-fase di mana aku mau cover lagu dangdut, cover lagu rock, cover lagu jazz, terus lama-lama dia bisa menemukan kayaknya saya sekarang nyamannya di tempat yang jazz deh. Ternyata saya adalah seorang penyanyi yang di jazz, dan cara bernyanyi saya seperti ini gitu. Nah, ternyata seorang public speaker atau seorang speaker itu juga seperti itu ya. Di awal mungkin kita coba ke beberapa tempat, lalu lama-lama kita menemukan. Boleh share-kan perjalanannya dari Coach Haryanto sendiri, apakah dari awal langsung masuk ke motivator, lalu ke achievement motivator, atau dulu sempat sih bereksperimen, ada proses? Jadi saya itu seperti yang tadi saya katakan, saya berangkat menjadi seorang sales di dunia properti, ya, menjadi seorang sales. Tetapi hati itu saya senang sekali lihat orang-orang yang bisa mengajar, ya, memberikan workshop, seminar. Hati saya itu begitu bergairah. Nah, waktu saya menjadi seorang sales dengan prestasi yang saya punyai, ya, saya sudah mulai diundang di forum-forum kecil, forum-forum mungkin cuma 5 orang, 7 orang, untuk bisa berbagi knowledge, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, ternyata saya temukan hati saya bergelora. Senang banget rasanya walaupun nggak dibayar. Sampai hari ini nggak dibayar pun senang. Ini ngomong begini aja, hati saya tuh kayaknya pengen apa ya, kasih semua ilmu yang saya bisa berikannya itu karena passion. Nah, akhirnya apa? Saya mulai dari forum-forum kecil, mulai masuk ke skala yang menengah, akhirnya skala besar. Nah, di tahun 2007, kurang lebih 13 tahun yang lalu, saya fokus mendirikan lembaga pelatihan, ya, untuk melatih orang sales, marketing, karyawan-karyawan di perusahaan untuk bisa punya pencapaian produktivitas dan kinerja sales dan marketing yang meningkat. Nah, sejak itulah saya mulai dikenal sebagai achievement motivator. Kenapa achievement? Saya berfokus kepada pencapaian, membantu orang-orang capai target, membantu orang-orang mencapai produktivitas dan kinerja yang lebih baik, kerjasama tim di perusahaan. Nah, setelah berangkat dari situlah, kurang lebih mungkin 5-6 tahun lalu, baru saya mulai bagi ilmu public speaking saya. Berawal dari iseng-iseng. Banyak orang mau belajar public speaking, ya saya bagikan ilmu saya, kemampuan saya, ternyata menjadi sesuatu yang kita fokuskan saat ini, karena kebutuhan. Ya, prinsipnya, siapa yang butuh, ya, demand ada, kita akan supply. Dan saya kaget, Pak Yosef, ternyata banyak orang-orang yang takut tampil di depan umum. Dan itu skalanya bisa menteri, pejabat, bupati, bahkan hadir di tengah-tengah kami bupati dengan ajudannya, anggota-anggota DPR, dokter, pemimpin-pemimpin asuransi, network marketing, sales, pemilik bisnis, bahkan ada pemilik bisnis yang sudah punya 3.000 karyawan, ternyata takut harus buka kata pidato gitu, kata sambutan. Nah, akhirnya disitulah saya melihat bahwa ternyata benar yang ada di Google, salah satu ketakutan terbesar orang adalah berbicara di depan umum. Dari 10 ketakutan manusia, ya, ada yang orang takut mati, ada yang takut gelap, takut ketinggian. Salah satunya adalah takut bicara di depan umum. Nah, kalau saya pribadi, saya ini tidak pernah kursus khusus untuk public speaking. Tetapi apa? Otodidak. Saya melatih diri saya sendiri. Nah, salah satu contohnya saya melatih bagaimana bisa bilang R. Itu lama tuh. R, akhirnya R. Dulu cadel, nggak bisa. Nah, jadi teman-teman juga, Bapak, Ibu, ya, para followers mau melatih sendiri boleh, ya, atau juga melalui pelatihan lebih mudah lagi karena kita dilatih dengan strategi-strategi yang jitu. Nah, itu. Jadi memang itu prosesnya kurang lebih, Pak Yosef, ya, perjalanannya. Jadi tidak langsung seperti sekarang. Butuh proses yang panjang. Satu hal saya sempat ingat, teman saya juga sempat dia bilang bahwa kalau di online itu memang copywriting itu penting buat penjualan. Terus saya bilang lagi dia, kalau misalnya teman-teman sekarang kan udah belajar nih menulis, itu kita diajarin dari sejak SD, SMP itu gimana menulis yang baik. Bahasa Indonesia itu SPOK-nya gimana sih yang baik gitu. Terus kemampuan menulis itu writing-nya gimana sih caranya gitu. Nah, padahal teman-teman sekarang itu sangat penting buat karir kita, penting buat bisnis juga ataupun sales. Sayangnya kita nggak pernah belajar public speaking dari sejak kita di sekolah ya. Misalnya belajar tulis, padahal yang kayaknya setiap orang itu gunakan dari pagi sampai malam itu kan bicara, tapi kita nggak pernah melatih cara bicara kita atau public speaking kita ya. Dan ini sebenarnya yang kadang-kadang jadi berkaitan dengan kata-kata tadi ya. Kadang-kadang bilang yang ini bisa jadi karena familiar, karena
memang nggak pernah kita berlatih berbicara di depan umum sejak kita SD sampai SMA. Iya. Bicara di depan 3.000 karyawan. Iya. Pasti takutkan. Ada pengaruh juga Pak Yosef ya, budaya. Ya, kita budaya di Indonesia dulu tidak terbiasa untuk speak up, untuk mengemukakan pendapat. Guru-guru zaman dulu senang kalau muridnya duduk diam mendengarkan. Kalau berisik dikit dimarahin. Nah, beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak saya sekarang 13 tahun itu bisa sangat fasih berbicara karena dari kecil ya sudah terbiasa di sekolahnya untuk presentasi ya. Jadi saya punya 2 anak, syukur-syukur malah sangat fasih berbicara ya, bisa bikin video, bisa bikin review sampai followernya banyak gitu ya. Nah, tapi zaman kita dulu ya gambarnya kita aja sama semuanya. Kalau orang usia 30 tahun, 20 tahun ke atas disuruh gambar pemandangan sama semua kebanyakan. Gambarnya gunung, sawah. Nah, inilah sistem pendidikan juga pengaruh. Makanya kenapa kita kadang-kadang kalah sama dengan negara luar, karena mereka dari kecil sudah dibiasakan untuk speak up, untuk menyampaikan pendapat, untuk belajar presentasi. Nah, makanya banyak orang di dunia kerja ketika pimpinannya tanya, ada ide, semuanya tunduk. Ada masukan, ikut aja, terserah. Tidak biasa untuk menyampaikan sebuah ide. Nah, beda dengan generasi sekarang ya, milenial jauh lebih biasa. Nah, itu yang kita harus biasakan. Kalau untuk ketakutan sendiri itu biasanya gimana sih cara yang paling baik untuk kita kalahkan? Karena saya yakin sebanyak apapun mungkin kita belajar teknik public speaking, strategi public speaking, strategi closing. Kalau pas kita buka kamera, kita tampil di webinar, terus itu nge-black gitu. Jadi nggak bisa keluar semuanya, strateginya nggak keluar, tekniknya nggak keluar. Karena memang di awal kita harus menaklukkan ketakutan kita dulu kan. Nah, yes. Caranya? Oke, ada banyak cara. Ada banyak cara, saya kasih dengan cepat. Yang pertama kita bisa lakukan dengan penyesuaian mental. Kita kondisikan mental kita, kita bayangkan materi apa yang kita mau sampaikan, ya. Kita bayangkan audiensnya, kita bayangkan situasinya. Dan yang kedua adalah melakukan pemanasan. Tampil sebelum tampil. Jadi misalnya kita mau tampil nih, webinar, atau mungkin kita mau tampil mempresentasi sesuatu, kalau bisa kita sudah tampil dulu sama siapa? Misalnya sama teman kita, atau mungkin sama adik kita, atau kalau kita punya anak, kita presentasi sama anak kita. Yang penting kita bisa mengeluarkan dulu. Nah, atau paling gampang latihan di depan cermin atau videoin sendiri. Jadi Anda siapkan materinya, videoin. Jadi jangan waktu mau tampil baru keluarkan idenya itu. Kebanyakan blank. Kita harus biasakan dulu. Ada istilah ala bisa karena biasa. Nah, coba deh, misalnya teman-teman yang sering presentasi produk yang sama berulang-ulang, pasti itu juga lebih mudah daripada pertama kali. Selalu momen pertama kali itu, orang Jakarta bilang apa? Kagok. Kagok gak biasa. Makanya jangan jadikan momen pertama itu pada saat Anda tampil. Tapi sebelumnya, Anda sudah biasakan dulu. Apakah di cermin, sama teman, sama adik. Kalau saya punya istri, saya presentasi sama istri saya. Nah, itu cara kedua. Yang ketiga adalah kuncinya, benar-benar kita harus belajar menguasai materi kita dengan baik. Semakin kita menguasai materi kita, semakin kita bisa menyampaikan dengan baik. Bukan dihafal, tapi dimengerti dan dikuasai. Dan yang keempat, paling jitu adalah sering-sering praktek, ya. Learning by doing, ya. Saya bisa hari ini karena sering praktek, ya. Sesuatu yang sering kita praktek, jam terbang kita meningkat. Ada istilah, repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keahlian. Semakin kita sering tampil, semakin kita sering praktek, maka kapasitas kita akan berkembang. Wow, dan ini memang buat kita yang terbiasa untuk mungkin di kantor ataupun kita yang di depan laptop saat ini, kita lebih banyak menulis dibandingkan dengan berbicara. Padahal kita mau public speaking. Kalau sehari aja kita nggak ngomong dalam waktu 60 menit, itu berlatih selama 60 menit. Ya kita nggak akan bisa ya coach kalau untuk tampil dan berbicara dengan lancar. Gitu. Iya, bahkan kita bisa latihan juga dengan tulisan-tulisan yang ada, kita mainkan suara kita untuk melatih vokal kita. Ya, jadi misalnya kita baca buku, biasakan keluarin suaranya. Ya, kita cepatin, kita lambatin, kita kerasin, kita kecilin, lama-lama kemampuan vokal kita meningkat. Oke.
Oke, Coach. Jadi tadi kita udah masuk ke gimana caranya untuk membangun personal branding, karena ternyata personal branding ini membantu kita untuk menaikkan kredibilitas. Karena ternyata waktu kita selling, itu dilihat juga siapa yang selling konten kita dan juga cara membawakannya. Terus tadi masuk ke cara membawakan, atraktif opening. Lalu waktu udah masuk ke konten, jangan lupa menggunakan story. Karena story yang membedakan antara salesman satu dengan salesman yang lainnya gitu. Karena itu bisa dibungkus dan jadi selling tanpa harus terasa seperti dijualin banget gitu ya. Nah, tapi terakhir Coach, kadang-kadang suka ada salesman itu atau teman-teman kita yang menjual itu di presentasi produk, hafal semuanya, A sampai Z dia hafal semuanya, tapi lupa closing gitu ya. Kasihkan untuk sharing gitu, kasihkan untuk udah ceritain dari awal terus gitu, tapi dia nggak closing, nggak membuat orang yang beli. Jadi itu sering kejadian sebenarnya. Dia masuk closing akan nggak yakin atau ragu-ragu atau merasa kayaknya kalau saya sudah memberikan semua konten ke dia, semua manfaat dan semua informasi produk, pasti closing deh. Ternyata enggak gitu ya. Nah, gimana caranya Coach supaya kita bisa beralih dari presentation ke closing ini dengan smooth? Iya, kalau saya bisa kasih ilustrasi adalah seperti pesawat terbang, waktu opening itu dia take off, waktu konten itu dia adalah terbang, tapi pesawat itu harus bisa landing. Nah, banyak orang-orang mereka sudah ngomong, mereka tidak bisa landing dengan baik, atau tidak bisa closing dengan baik. Nah, makanya teknik closing itu penting, apalagi di dalam penjualan. Ya, kalau kita tidak closing sama aja dengan pacaran terus tapi tidak pernah ngajak nikah. Ya, nggak nikah-nikah gitu ya. Nah, bagaimana momennya? Pertama, kita harus baca timing. Ya, kita harus bisa baca timing. Kapan waktu timing tepat untuk kita mulai masuk di closing. Yang kedua adalah kita melihat buying signal. Lihat signal-signal dari gerakan tubuh orang, apakah dia sudah siap untuk kita tawarkan closing. Dan yang ketiga, kalau kita tidak minta, kita tidak mendapatkan. Nah, biasanya cara closingnya ada banyak cara. Saya kasih yang simple. Jangan nanya begini, setelah kita tawarkan, jadi Pak, mau beli Pak, penawaran saya, kita bisa pakai dengan kata lain. Misalnya, Pak, setelah Bapak lihat penawaran kami, Bapak lebih tertarik warna merah atau hitam, misalnya. Atau, Pak, kalau Bapak lihat dari paket-paket yang kami tawarkan, Bapak lebih tertarik paket A atau paket B. Nah, kita giring, paket A atau paket B. Rencana, kalau Bapak lihat properti dari 3 macam yang tadi saya tawarkan, kira-kira yang lebih menarik yang A atau yang B, Pak? Oke. Oh, yang B sih kayaknya. Oke. Bapak rencananya kalau beli, Bapak mau KPR atau Bapak rencana cash misalnya. Jadi kita bisa arahkan. Itu dengan cara halus, kita sebenarnya melihat responnya. Kalau sampai diikuti arah pembicaraan kita, berarti dia udah tertarik. Lain cerita kalau dia bilang, oh jangan dulu, saya masih mikir-mikir. Oke, kita tarik ulur lagi. Ya, jadi sebaiknya kalau kita menjual sesuatu, jangan nanya, jadi beli nggak? Tapi kita nawarkan, oke, yang ini atau ini mana Bapak lihat, atau Ibu lihat, atau Anda lihat lebih menarik. Nah, kita kasih 2 perbandingan. Ya, atau 3 perbandingan. Atau kita bisa tanya juga, rencananya bayar cash atau kredit misalnya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan menggiring. Ya, sama dengan saya bilang, kalau kita punya anak malas makan buah, jangan tanya mau makan buah apa. Dek, ada pisang sama semangka, kamu lebih mau makan pisang atau semangka hari ini? Anak malas bangun pagi, jangan tanya mau bangun jam berapa, tanya, kamu mau bangun sekarang atau 5 menit lagi? Saya yakin dia pilih 5 menit lagi. Itu namanya kita menggiring dia. Nah, itu yang kita harus bisa untuk bisa pelajari dalam berkomunikasi, untuk bisa closing ini. Kadang-kadang kita sebagai seorang penjual itu, kita lama untuk menjelaskan produk knowledge-nya dan benefit dan lain-lain, tapi waktu closing kita cuma closing pakai 1 statement, 2 statement, terus udah gitu, ya udah deh, gitu, selesai deh. Padahal kadang-kadang kita memperlama proses closingnya ini, bisa jadi sebetulnya dia mau gitu ya. Tapi kita sering lupa, mungkin sering gak enakan juga. Masa saya harus jual apa closing sih? Padahal itu sebuah step yang penting ya closing. Iya, benar. Jadi kita lihat masing-masing orang beda. Ada yang butuh waktu baru masuk ke momen closing, ada yang butuh singkat untuk kita bisa masuk di momen closing. Jadi memang itu butuh jam terbang dan skill untuk kita bisa lihat kapan timing tepat dan waktu yang terbaik ketika melihat respon untuk kita sudah bisa masuk di closing. Ya, kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang memang bisa butuh waktu. Tergantung juga tipe daripada calon prospek atau customer kita. Oke, wah menarik banget. Nah, kalau misalnya udah masuk ke situ, terus ada mungkin untuk mengakhiri Instagram Live kita, Coach, 3 tips buat teman-teman kita yang
pebisnis offline ataupun pebisnis jual biasa gitu ya, klinik ataupun dokter ataupun mungkin lawyer yang ingin sharing juga di Instagram Live, yang ingin sharing di webinar, ataupun sales yang jualnya itu mobil katakanlah cukup mahal dan gak akan sekali dia posting di Instagram langsung closing, tapi harus membangun dulu kredibilitasnya, diarahkan dulu baru diajak closing. Nah itu ada nggak sih coach 3 tips buat teman-teman di The Great City ini yang teman-teman ini bisa terapkan juga supaya teman-teman mendapatkan efek dari dunia online juga? Oke, baik, saya akan jelaskan secara singkat dan cepat ya. Tips yang pertama adalah sering-seringlah menggunakan media untuk online ya, untuk mengedukasi market. Kenapa? Supaya market yang tidak mengenal jadi mengenal, market yang tidak tahu menjadi tahu, market yang merasa tidak butuh jadi butuh, karena kita tampil mengedukasi dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Nah, yang kedua, belajar membangun interaksi, supaya dari interaksi itu berharap ada transaksi. Dan yang ketiga adalah kembangkan kemampuan kita mengkomunikasikannya. Karena dengan kemampuan mengkomunikasikan, sesuatu yang biasa akan menjadi sangat atraktif dan menarik. Ya, sebaliknya sesuatu yang menarik kalau tidak dikomunikasikan dengan cara yang kreatif dan atraktif itu menjadi biasa. Nah, itu 3 tips yang perlu kita kembangkan. Makanya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, silakan boleh DM saya. Kami punya programnya setiap bulan. Kami mengadakan public speaking training online selama 2 hari, kelasnya dibatasi dan full prakteknya. Dan sekali Anda ikut, Anda bisa ikut berulang kali secara gratis, dan setelah itu ada mentoringnya secara WA group. Jadi kami punya program public speaking training, personal branding, ya, itu kita adakan setiap bulan. Dan informasi detailnya bisa DM, nanti kita kasih detailnya dan jadwal-jadwalnya, dan itu akan menolong. Atau teman-teman juga mau mencari buku saya, Public Speaking for Success, bisa dapatkan di Gramedia. Ya, jadi teman-teman ini salah satu menurut saya bukan hanya sebuah kemampuan, tapi digital life skill. Kalau kita ngomong life skill itu berarti kalau kita mau bertahan hidup atau bahkan thriving, maka salah satu digital life skill ini adalah public speaking dari online ini. Jadi teman-teman salah satunya harus menguasai public speaking dari online ini. Dan teman-teman bisa temukan nanti di Instagramnya Haryanto Kandani yang teman pebisnis bisa masuk ke sana, lalu bisa lihat kapan workshop-workshopnya kan dan selalu available karena kuotanya pun terbatas. Jadi teman-teman harus cek di sana. Kira-kira kapan nanti teman-teman bisa join di sana. Karena saya ingat sebuah quote dari Einstein, dia bilang bahwa not the strongest atau the smartest people that will survive, tapi those who change that will survive. Jadi bukan mereka yang paling kuat, bukan mereka yang paling cerdas, bukan mereka yang paling pintar yang akan bertahan, tapi mereka yang paling adaptif pada perubahan. Jadi kalau teman-teman mau belajar digital live yang namanya public speaking di online ini, teman-teman bisa cek nanti Instagramnya Coach Haryanto Kandani. Oke, Coach, thank you banget buat sharing. Thank you, Pak Yasir. Sampai Thank you. All the best.